dongeng, dan legenda. Kisah asal-usul nama Banyumas memang memiliki beberapa versi yang menarik, yang mencerminkan kekayaan budaya dan sejarah di daerah tersebut. Berikut ini adalah penjelasan lengkap dari 3 versi yang berbeda mengenai asal-usul nama Banyumas. Versi dinas. Menurut versi yang disampaikan oleh dinas terkait, nama Banyumas ditemukan pada masa kepemimpinan Raden Adipati Mertayuda atau Ngabei Bawang, yang merupakan pemimpin ketiga di wilayah tersebut. Versi ini menceritakan tentang kejadian di daerah Kejawar saat dilanda kemarau panjang. Warga setempat membuat belik, sejenis galian atau kolam kecil, di dekat pohon besar untuk menampung sisa-sisa air yang ada. Di tengah kondisi sulit ini, datang seorang asing yang menunggangi kuda dan berperilaku aneh, sehingga masyarakat merasa tidak nyaman. Merasa terganggu, warga akhirnya menjebloskan orang asing ini ke dalam penjara. Namun, setelah dimasukkan ke penjara, orang asing tersebut tampak berdoa. Tak lama kemudian, awan hujan datang dan wilayah Kejawar pun diguyur hujan lebat. Kegembiraan melanda masyarakat yang kemudian bersorak Tirto dan Ruhmi. Dalam bahasa Jawa, Tirto berarti air dan Ruhmi berarti emas. Secara keseluruhan, teriakan ini terdengar seperti Tirto Ruhmi yang bermakna Banyu Emas. Dari sinilah muncul nama Banyumas, yang kemudian digunakan sebagai nama daerah tersebut. Versi budayawan, Desa Selarong. Menurut budayawan, asal-usul nama Banyumas terkait dengan daerah Selarong yang mengalami kemarau panjang. Versi ini mirip dengan cerita sebelumnya, tetapi dengan beberapa perbedaan. Dalam cerita ini, kemarau panjang membuat air sumur dan sungai di Selarong mengering. Masyarakat berharap menemukan sisa air dengan membuat belik. Kemudian, datang seorang tamu dengan perilaku aneh yang juga menunggangi kuda. Warga yang merasa resah akhirnya memasukkan orang tersebut ke tahanan. Tidak lama setelah itu, awan hitam muncul dan hujan besar mengguyur Selarong, mengakhiri kekeringan yang melanda. Masyarakat pun bersukacita dan berseru, "Banyu, banyu, banyu," yang berarti air, dan "emas, emas, emas." Gabungan teriakan ini terdengar seperti Banyumas, yang kemudian menjadi nama daerah tersebut. Versi lain, Adipati Merapat dan Sungai Mas versi lain, dari asal-usul nama Banyumas, melibatkan Adipati Merapat, seorang tokoh yang dihormati. Dalam cerita ini, Adipati Merapat sedang dalam perjalanan pulang dari Wirasaba dan melewati sebuah sungai bernama Sungai Mas. Ketika sampai di antara dua sungai, ia memerintahkan prajuritnya untuk membangun sebuah pesanggerahan, tempat peristirahatan, yang kemudian diberi nama Banyumas. Ada juga versi lain yang menyebutkan bahwa Adipati Merapat menemukan sebuah kayu emas yang hanyut di Sungai Serayu. Kayu emas tersebut diambil oleh masyarakat dan digunakan sebagai saka guru untuk balai bangunan pemerintahan yang sedang dibangun. Karena kayu emas tersebut ditemukan di air, tempat itu pun kemudian dinamakan Banyumas. Kesimpulan, meskipun ada berbagai versi mengenai asal-usul nama Banyumas, semuanya memiliki kesamaan dalam penggunaan elemen air banyu dan emas, yang kemudian digabungkan menjadi nama Banyumas. Versi-versi ini menunjukkan betapa pentingnya simbolisme air dan emas dalam budaya Jawa, serta bagaimana elemen-elemen alam dan kepercayaan masyarakat setempat dapat mempengaruhi penamaan suatu daerah. Nama Banyumas tidak hanya mencerminkan elemen air dan emas, tetapi juga menunjukkan hubungan yang erat antara manusia dan alam, serta kepercayaan pada kekuatan-kekuatan yang ada di sekitar mereka. Kejadian-kejadian alam seperti kemarau panjang dan hujan deras seringkali dihubungkan dengan kehadiran tokoh-tokoh tertentu, baik itu orang asing dengan perilaku aneh atau pemimpin daerah yang memiliki pengaruh besar. Kisah-kisah ini menjadi bagian dari folklore atau cerita rakyat yang diwariskan dari generasi ke generasi, membentuk identitas budaya dan sejarah Banyumas. Simbolisme air dan emas. Dalam budaya Jawa, air, banyu seringkali dikaitkan dengan kehidupan, kesuburan, dan keberkahan. Tanpa air, kehidupan tidak mungkin berlangsung, sehingga ketika kemarau panjang melanda, air menjadi sangat berharga. Sementara itu, emas merupakan simbol kemakmuran dan kesejahteraan. Penggabungan kedua unsur ini menjadi Banyumas, dapat diartikan sebagai harapan akan kehidupan yang subur dan makmur. Peran tokoh dalam cerita rakyat. Cerita tentang orang asing yang berperilaku aneh dan membawa berkah hujan juga menarik untuk disimak. Dalam banyak cerita rakyat, tokoh-tokoh seperti ini seringkali digambarkan sebagai makhluk yang memiliki kekuatan supranatural atau sebagai penjelmaan dewa yang datang untuk menolong masyarakat dalam kesulitan.
Tindakan masyarakat yang awalnya mencurigai dan menahan orang asing tersebut, namun kemudian menyadari kesaktiannya setelah hujan turun, menunjukkan bagaimana kepercayaan masyarakat pada saat itu terhadap hal-hal yang bersifat gaib atau tidak biasa. Sejarah dan legenda yang berbaur. Versi cerita yang melibatkan Adipati Merapat memperlihatkan bagaimana sejarah dan legenda seringkali berbaur dalam pembentukan identitas suatu tempat. Adipati Merapat, sebagai seorang pemimpin, diyakini memiliki peran penting dalam penamaan Banyumas, baik itu melalui penemuan kayu emas di Sungai Serayu atau pembangunan pesanggerahan di antara dua sungai. Kisah ini tidak hanya menekankan kebijaksanaan dan kepemimpinan Adipati Merapat, tetapi juga bagaimana peristiwa-peristiwa sejarah diinterpretasikan dan diabadikan dalam bentuk legenda. Pengaruh budaya dan tradisi. Cerita tentang asal-usul Banyumas juga mencerminkan pengaruh kuat budaya dan tradisi dalam kehidupan masyarakat Jawa. Pemberian nama tempat seringkali dikaitkan dengan kejadian-kejadian penting yang dianggap sakral atau memiliki makna mendalam bagi masyarakat. Tradisi lisan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya menjaga keberlanjutan cerita-cerita ini, meskipun mungkin mengalami perubahan atau variasi dalam penyampaian. Kesimpulan. Secara keseluruhan, asal-usul nama Banyumas adalah hasil perpaduan antara unsur alam, kepercayaan, dan sejarah yang kuat, baik melalui kejadian alam seperti kemarau dan hujan, peran tokoh-tokoh penting, atau simbolisme air dan emas. Banyumas menjadi sebuah nama yang tidak hanya memiliki makna harfiah, tetapi juga mendalam secara budaya dan spiritual. Kisah-kisah ini tetap hidup dalam ingatan kolektif masyarakat, menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas Banyumas hingga saat ini.